Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai ether, salah satu golongan senyawa penting dalam kimia organik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Usikan Valdesia. Saya Ainun Dwi Makfira. Saya Annisa. Saya Ervaisya Austin Saleh. Saya Fadia Safwah. Saya Rahima Safirah. Baik, pembahasan yang akan kami jelaskan yaitu mencakup konsep dasar kata nama, struktur, dan sifatnya, serta berbagai reaksi kimia yang melibatkan senyawa tersebut. Melalui presentasi ini, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan sistematis mengenai ether. Apa sih itu ether? Ether adalah senyawa yang mengandung atom O, sp3, yang terikat oleh dua buah atom C, yaitu ROR. Dalam struktur ether, atom oksigen berperan sebagai penghubung antara rantai karbon, yaitu hibridisasi sp3, menunjukkan bahwa bentuk molekulnya tidak lurus tetapi membentuk sudut tertentu. Jadi yang perlu kita pahami di sini, ciri utama ether adalah adanya atom oksigen sebagai jembatan atom karbon. Baik, saya persilakan kepada teman-teman untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Baik, pada bagian ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa ether. Ether dapat dianggap sebagai turunan alkana di mana satu atom hidrogen dari alkana diganti dengan gugus alkoksi atau OR, sehingga nama sistematika atau nama IUPAC dari ether diturunkan dari alkana yaitu alkoksi alkana. Artinya senyawa ether ini secara struktur sebenarnya masih berkaitan dengan alkana. Hanya saja salah satu atom hidrogen pada alkana digantikan oleh gugus alkoksi. Inilah yang menyebabkan dalam penamaan IUPAC, ether dinamai sebagai alkoksi ditambah dengan alkana induk. Jadi yang perlu dipahami adalah ether bukan dinamai sebagai senyawa utama sendiri, tetapi sebagai turunan dari alkana. Jika dalam molekul ether terdapat dua gugus alkil yang berbeda, maka gugus alkil yang terkecil dianggap sebagai gugus alkoksi, sedangkan gugus alkil yang lebih panjang merupakan rantai induknya. Maksudnya adalah ketika ada dua rantai karbon yang berbeda panjang, maka rantai yang lebih pendek itu menjadi gugus alkoksi atau cabang. Sedangkan rantai yang lebih panjang itu menjadi rantai induk atau nama utama. Prinsip ini penting karena menentukan nama utama senyawa tersebut. Nah, selanjutnya ada penomoran dimulai dari ujung rantai induk, sehingga letak gugus alkoksi mendapat nomor terkecil. Ini mengikuti aturan umum penamaan senyawa organik. Penomoran dilakukan dari sisi yang paling dekat dengan gugus alkoksi. Tujuannya itu adalah agar posisi gugus alkoksi memiliki nomor sekecil mungkin. Nah, bila terdapat cabang alkil pada rantai induk,
maka cabang alkoksi diprioritaskan memperoleh nomor terkecil. Artinya, jika ada dua jenis cabang alkoksi dan cabang alkil biasa, maka alkoksi harus lebih diprioritaskan dalam penomoran. Nah, ini karena gugus alkoksi merupakan gugus fungsi utama dalam senyawa eter. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan. Di samping nama sistematika IUPAC, ether juga memiliki nama lazim. Dalam sistem penamaan lazim ini, cara penamaannya lebih sederhana dibandingkan dengan sistem IUPAC. Nama ether ditentukan dengan menyebutkan kedua gugus alkil yang terikat pada atom oksigen. Kemudian diikuti dengan kata ether di bagian akhir. Dengan kata lain, pola penamaannya adalah alkil-ether. Hal yang perlu diperhatikan dalam penamaan lazim ether adalah urutan penulisan gugus alkil. Jika kedua gugus alkil yang terikat pada oksigen berbeda, maka penulisan nama gugus alkil harus disusun berdasarkan urutan abjad. Misalnya, terdapat gugus metil dan etil yang terikat pada oksigen, maka penulisannya menjadi etil-metil ether, bukan metil-etil ether, karena huruf E pada etil lebih dahulu dalam urutan alfabet dibandingkan huruf M pada metil. Bagian ini penting untuk diperhatikan, karena urutan alfabet merupakan urutan dalam penamaan lazim ether. Selain itu, terdapat kondisi khusus apabila kedua gugus alkil yang terikat pada atom oksigen adalah sama. Dalam kasus ini, nama ether tidak perlu disebutkan dua gugus alkil secara terpisah, melainkan cukup menyebutkan satu nama gugus alkil yang diikuti dengan kata ether. Atau dapat juga menggunakan awalan di untuk menunjukkan bahwa kedua gugusnya sama. Contohnya, jika kedua gugusnya adalah metil, maka senyawa tersebut disebut dimetil ether atau metil ether. Hal ini perlu ditekankan karena perbedaan atau kesamaan gugus alkil akan mempengaruhi cara penamaan senyawanya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, adapun sifat struktur ether yang perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan mendasar antara struktur ether dan alkohol yang terletak pada gugus fungsinya. Pada molekul alkohol, struktur dasarnya adalah ROH. Artinya, terdapat gugus hidroksil yang terikat pada gugus alkil. Sedangkan pada molekul ether, atom hidrogen dari gugus hidroksil tersebut digantikan oleh gugus alkil lain sehingga terbentuk gugus alkoksi, yaitu OR. Nah, dengan demikian, ether merupakan senyawa yang terdiri dari dua gugus alkil yang terhubung oleh satu atom oksigen dengan bentuk umum ROR. Gugus alkil dalam ether ini dapat sama maupun berbeda. Contohnya, yang pertama, ether paling sederhana adalah CH3OCH3 yang memiliki dua gugus alkil yang sama, yaitu gugus metil. Yang kedua, contoh ether dengan gugus alkil yang berbeda adalah CH3CH2OCH3 yang terdiri dari gugus etil dan metil. Nah, saya tekankan, selain itu, gugus fungsi ether banyak ditemukan di alam karena berperan sebagai gugus penghubung dalam senyawa karbohidrat. Dengan demikian, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, pada slide ini terdapat nama dan struktur. Yang pertama, dietil ether. Ini adalah pelarut yang sangat umum dan secara teknis sering digunakan sebagai cairan starter untuk membantu pembakaran pada mesin diesel. Selanjutnya ada dimetoksitana atau biasa disingkat sebagai DME yang dikenal sebagai pelarut pada suhu tinggi dengan titik didih mencapai 85 derajat Celcius. Lalu
Dioksa adalah merupakan ether siklit dan pelarut pada suhu tinggi, yang suhu tinggi dirinya itu mencapai 101,1 derajat Celcius. Lalu, anisol merupakan ether eril dan komponen utama minyak esensial pada biji adas manis. Lalu ether mahkota, polieter siklit yang digunakan sebagai katalis. Dan terakhir di sini terdapat polieter glikon yang merupakan polieter linear digunakan pada kosmetik dan farmasi. Jadi secara struktur molekul ether mempunyai rumus struktur yang sama dengan alkohol, yaitu CnH2n plus 2O. Baik, untuk pemateri selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya ada reaksi-reaksi ether. Ether secara umumnya memiliki reaktivitas kimia yang rendah, walaupun ia lebih reaktif daripada alkana. Beberapa contoh reaksi penting ether adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah reaksi pembakaran dari CH3OCH3 plus 3O2 yang akan menghasilkan 2CO2 plus 3H2O. Senyawa CH3OCH3 adalah dimetil ether. Ketika bereaksi dengan oksigen, senyawa ini akan mengalami oksidasi dan menghasilkan karbon dioksida serta air, atau 2CO2 plus 3H2O. Hal ini menunjukkan bahwa ether dapat berfungsi sebagai bahan bakar karena sifatnya yang mudah terbakar. Reaksi yang selanjutnya adalah reaksi dengan logam aktif, misalnya natrium. Jika kita bandingkan dengan alkohol, alkohol dapat bereaksi dengan natrium karena memiliki gugus OH yang bersifat agak asam. Contohnya yaitu ROH plus Na yang akan menghasilkan RONa plus 1/2H2. Pada reaksi ini terbentuk alkoksida dan gas hidrogen, sedangkan pada ether strukturnya adalah ROR. Ether tidak memiliki atom hidrogen yang terikat langsung pada oksigen, sehingga tidak bersifat asam. Akibatnya, ether atau ROR ketika direaksikan dengan natrium, maka tidak ada reaksi. Next. Oke, reaksi yang selanjutnya yaitu reaksi dengan PCl5. Contohnya yaitu ROR plus PCl5 yang akan menghasilkan RORCl plus POCl. Pada reaksi ini, PCl5 akan berinteraksi dengan atom oksigen pada ether dan menghasilkan senyawa yang mengandung klorin serta fosforil klorida atau POCl sebagai produk samping. Pada reaksi ini, ether dapat bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak menghasilkan atau tidak membebaskan HCl. Hal ini berbeda dengan alkohol. Pada alkohol, ketika bereaksi dengan PCl5, biasanya akan terbentuk HCl sebagai produk samping. Sedangkan pada ether, karena tidak memiliki gugus OH, maka HCl tidak terbentuk. Dan reaksi yang terakhir yaitu reaksi dengan hidrogen halida. Contohnya yaitu ROR plus HI yang akan menghasilkan ROH plus RI. Artinya, ikatan pada ether akan terputus, sehingga menghasilkan alkohol atau ROH dan alkil iodida atau RI. Reaksi ini menunjukkan bahwa ikatan CO pada ether dapat diputus oleh asam halida kuat. Oke, itu saja reaksi-reaksi ether. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam presentasi ini membahas senyawa ether sebagai salah satu gugus fungsi penting dalam kimia organik yang ditandai oleh struktur ROR, yaitu atom oksigen yang menghubungkan dua gugus alkil. Materi yang dipaparkan tadi menekankan pada prinsip tata nama ether menurut sistem IUPAC dan nama lazim. Perbedaan struktur ether dengan alkohol. Meskipun memiliki rumus molekul yang sama, serta implikasi, perbedaan terhadap sifat kimia dan reaktivitasnya tetap ada.
Selain itu, dijelaskan pula bahwa ether umumnya memiliki reaktivitas yang relatif rendah, namun tetap dapat mengalami reaksi kimia tertentu seperti pembakaran dan pemetisan oleh asam halida kuat. Dengan demikian, pemahaman mengenai struktur, tata nama, sifat, dan reaksi ether menjadi dasar penting dalam mempelajari hubungan antara struktur molekul dan perilaku kimia dalam kajian kimia organik. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya tutup presentasi ini dengan harapan hasil diskusi ini dapat memberikan dampak positif ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.